Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Apriliani Jarnika dengan NPM 21212121051 dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai suatu karya mengadu nasib dalam kemarau dengan pendekatan didaktis. Karya aslinya berjudul Kemarau dengan pengarang bernama A.A. Nafis. Identitas buku, judul Kemarau dengan penulis A.A. Nafis, yaitu dengan penerbit Gramedia, dan tahun terbit dicetak kembali pada Juli 2018. Sebetulnya novel Kemarau karya A.A. Nafis pertama kali terbit pada tahun 1957 oleh NV Nusantara Bukit Tinggi. Nafis merupakan sastrawan yang memberikan warna baru bagi dunia sastrawan Indonesia. Nah, novelnya yang berjudul Kemarau memberikan sindiran terhadap kehidupan yang dijalani manusia, layaknya karikatur berjalan, mampu berpindah tanpa tujuan. Nah, untuk sinopsis dari buku ini, novel ini dimulai dengan kedatangan Sultan Duano ke sebuah kampung terpencil pada akhir masa pendudukan Jepang. Pada saat itu, dia masih berumur 40 tahun, dan wali negeri di kampung itu mengizinkannya mendiami sebuah surau dengan kolam kecil di sekitarnya. Sultan memiliki hati yang tidak begitu terbuka, tak seorang pun menjadi sahabatnya, dan dia lebih suka hidup menyendiri. Dari masa itu hingga akhir perang kemerdekaan, tak ada sesuatu yang penting terjadi pada dirinya. Namun, saat usianya menginjak 50 tahun, terjadi pula kemarau yang sangat panjang menimpa kampung tersebut, hingga sawah-sawah menjadi rusak. Lantas, penduduk mulai berpikir untuk pergi ke dukun. Tetapi tidak ada hasil. Barangkali barulah mereka mengingat pada Tuhan. Setiap malam, dalam masjid mengadakan sembahyang meminta hujan, tapi tak kunjung turun juga. Mereka menyerah. Hujan setetes pun tak mereka harapkan lagi. Dan untuk membunuh rasa putus asa, mereka lebih memilih main domino atau main kartu di lepau-lepau. Novel ini tidak hanya mengenai kemarau, tetapi juga menekankan pada nasib manusia dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu angkatan menurut ahli sastra. Sastra angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan yang cemerlang. Tentunya suasana tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Nah, para sastrawan juga mencari bahan-bahan merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. H.B. Jasin adalah seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra ternama di Indonesia. Dapat dikatakan sebagai pelopor angkatan dari 50, karena angkatan 50-an ini dimulai dengan terbitnya majalah sastra dengan berjudul kisah yang ditanganinya. Nah, novel Kemarau karya A.A. Nafis termasuk karya sastra pada periodisasi angkatan 50 dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat dan tidak bertele-tele. Seperti dalam novel Kemarau, alurnya terkesan cepat dan penulisannya sederhana sehingga pembaca akan mudah memahami ketika mengikuti kisah mengenai Sultan Duano. Kemudian cerita yang kedua yaitu cerita perang mulai berkurang dan kehidupan daerah di pedesaan mulai digarap. Seperti dalam novel Kemarau, meskipun dalam beberapa kutipan menyebutkan tentang serdadu Belanda dan akhir masa pemerintahan Jepang, hal tersebut bukan topik utama yang diceritakan, melainkan sebuah kisah kehidupan di perkampungan terkait permasalahan yang umum dan juga lumrah yang dialami oleh kehidupan manusia atau dijalani oleh kehidupan manusia. Hal lain yaitu yang keempat, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, di mana dalam novel Kemarau banyak sekali menceritakan kehidupan sehari-hari, terutama sang tokoh yakni Sultan Duano. Dalam menghabiskan kesehariannya dengan bekerja dan menolong masyarakat lain. Selain itu, dalam kehidupan tak luput akan permasalahan atau konflik yang menjadi klimaks dalam cerita, seperti dalam kisah Sultan Duano yang terkesan aneh bagi laki-laki dewasa untuk hidup menyendiri dan seolah datang entah dari mana mendatangi sebuah kampung dan bahkan bersedia tinggal di surau yang pada saat itu dibiarkan tidak terawat. Nah, konflik dimulai ketika Sultan Duano berusaha untuk membujuk masyarakat
untuk mau berusaha mengangkut air dari danau ke sawah. Nah, dia terus-terusan berusaha untuk membujuk walaupun tidak membuahkan hasil. Masyarakat masih tidak mau bergotong royong, bahkan mereka menganggap Sultan Duano gila dan aneh. Kemudian sejalan dengan ciri angkatan 150 yang lain, yaitu terdapat gambaran umum atau suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan seperti dalam kemarau, hubungan masa lalu, dan masa kini Sultan Duano tidak diberikan penekanan secara khusus. Namun diketahui bahwa hidupnya tidaklah mulus. Entah berapa kali dia kawin cerai, keluarganya berantakan, hidupnya tidak karuan, dan kepindahannya ke kampung adalah untuk melarikan diri dari masa lalu yang kelam. Barangkali di kampung tempat dia tinggal sekarang, Sultan Duano itu amat disegani dan bahkan diberi penghargaan akibat kebaikan hatinya, kerja kerasnya dan juga kekayaan yang dimiliki. Tapi bagi bekas istrinya di masa lalu itu sama sekali tidak ada harganya. Nah, permasalahan lain yaitu merujuk pada konflik adanya fitnah yang membuat Sultan Duano terusir dari kampung, sekaligus menemukan fakta bahwa anak Sultan Duano telah melakukan incest, yaitu menikah dengan saudara sendiri, yang tentunya hal itu dilarang baik oleh agama ataupun hukum yang berlaku. Namun akhirnya mereka dapat insaf dan berpisah, kemudian menikah kembali dengan orang lain. Yaitu penulisannya sederhana dan mudah dipahami, seperti yang tadi sudah saya paparkan. Pada angkatan ini penulisannya itu sederhana dan mudah dipahami, sehingga pembaca akan mudah menemukan atau menelusuri kisah dari Sultan Duano yang begitu luar biasa menarik. Untuk selanjutnya yaitu ulasan. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai novel Kemarau karya Anapis yang disuguhkan dengan sindirannya yang tajam terkait perilaku manusia dalam menjalankan kehidupannya. Seperti yang ditulis oleh Supardo Djoko Damono mengulas novel Kemarau, bahwa segala yang telah dilakukan manusia untuk mengubah keadaan dengan upaya manusia tersebut tampaknya dukun, Tuhan, dan kartu domino menduduki posisi yang tak berbeda. Mereka semua merupakan tempat pelarian manusia dari rasa putus asa. Dari sana terkadang sebuah tragedi juga dapat memunculkan komedi ya. Sindiran lain dalam novel Kemarau yaitu berkaitan dengan perantauan. Terkadang penduduk kampung berkeyakinan bahwa merantau ke kota merupakan usaha terbaik untuk meningkatkan taraf hidup dan mencari kekayaan. Sebaliknya, ia juga menyindir orang yang tak suka meninggalkan kampungnya dengan perkataan hanya segelintir orang atau segelintir orang yang muda yang punya keberanian berjuang di kota. Nafis juga menyindir kecenderungan warga kampung yang suka terbawa arus dan mudah mengikuti apapun instruksi yang diberikan. Nah, menyelami novel Kemarau karya Anapis ini juga memberikan sebuah pemikiran baru yang umumnya mengenal bahwa pekerjaan dengan otak lebih unggul daripada dengan otot. Tetapi ternyata tidak demikian. Semua kembali lagi pada ketulusan dan keikhlasan kita saat melakukan pekerjaan. Maka itulah yang akan lebih unggul. Nah, di sini Sultan Duano ini digambarkan sebagai sosok yang pekerja keras dan tidak pernah menyerah meskipun dianggap aneh dan gila. Pada akhirnya dia berhasil menjadi orang yang berada, bahkan karena kebaikan hatinya dalam menolong orang di sekitarnya membuat ia disegani banyak orang. Kemudian kehidupan manusia ini ya tidak lepas dari permasalahan konflik yang melanda, akan tetapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, itulah yang terpenting. Manusia juga tidak dapat hidup sendiri, tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu sebabnya manusia adalah makhluk sosial. Nah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, haruslah bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Nah, dalam novel Kemarau ini juga terdapat banyak amanat yang bisa diambil oleh pembaca, dimulai dari kisah masa lalu Sultan Duano yang cukup kelam, tetapi dia mampu untuk bangkit kembali dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian novel Kemarau sekali lagi mengajarkan kita dengan tegas untuk selalu bekerja keras jika ingin memperoleh hasil yang lebih baik. Hidup berjuang dengan keikhlasan adalah jalan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kemewahan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah kedamaian, tidak berbuat dosa, tapi memperbanyak pahala.
Baik, di sini saya akan menyimpulkan roman yang berjudul Kemarau yang telah ditulis oleh A. Nafis dan pertama kali terbit pada tahun 1957 oleh Envy Nusantara, Bukit Tinggi. Nah, Nafis merupakan sastrawan yang memberikan warna baru bagi dunia sastra Indonesia. Novel Kemarau karya A. Nafis termasuk karya sastra pada periodisasi angkatan 50, dengan ciri-ciri antara lain tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat dan juga tidak bertele-tele. Kemudian cerita perang mulai berkurang dan kehidupan daerah di pedesaan mulai digarap. Kemudian lagi menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Lalu penulisannya yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca tidak akan kesulitan dalam membaca novel Kemarau ini. Nah, novel Kemarau sendiri menceritakan tentang Sultan Duano dan masyarakat kampung yang berusaha mengatasi permasalahan kemarau yang melanda kampung tersebut. Tetapi permasalahan tidak hanya mengenai kemarau saja, namun juga menekankan pada nasib manusia dalam menjalani kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.